Nah, selain yang tiga ini ternyata, selain yang tiga ini, Allah itu memiliki satu spesifikasi lagi. Sebentar. Nih. Yang ini dulu. Saya mau lihat yang ini dulu sebelum membahas yang itu. Nah, ini tidak saya tulis artinya ya, karena cukup dilihat tadi yang dibacakan ini 261 sampai 264 dulu. Perumpamaan orang-orang yang menginfakkan, ingat bundaran besar tadi ya, fisabilillah, di jalan Allah itu seperti halnya sebuah benih yang kemudian menjadi bulir. Ada 7 bulir dan setiap satu bulirnya itu ada 100. Tahu bulir ya? Ini kalau anak TNI tahu, kalau anak TNI nggak tahu ini. Bulir yang apa? Kayak padi itu ya, ada tepi-tepinya itu. Bahasa kampungnya apa itu? Saya nggak tahu ya. Nah, itu berarti kalau satu kali kita berinfak dapatnya berapa itu? Kelipatannya. Setiap infak 1 itu seperti 1, kemudian 1 itu kalikan 7, 7 dikalikan 100 berapa? 700. Kalau infaknya 1000 yen, dapatnya berapa? 700.000 yen. 700.000 yen. Wow, luar biasa. 700.000 yen. Itu baru sekarang. Pertanyaannya kayak misalkan gini, ada hadis. Man banallahu bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang punya kontribusi membangun masjid akan dibangunkan rumah di sisi Allah. Pertanyaannya, kalau pas kita sholat sedekah, kalau di Indonesia itu kan infak masjid kan seminggu sekali pas Jumat itu yang lewat kotaknya. Itu pun kalau pas lewat yang ngantuk. Itu hitung misalkan 1 tahun ada 50 minggu. Ya kan? Katakanlah kita sholat Jumat di masjid itu secara tetap separohnya. Berapa itu? 25. Ya kan? Setiap minggu berapa yang kita infakkan? 1000. Enggak lah, kalau 1000 itu dapat permen itu. 5.000 berani? Kadang 5.000, kadang 10.000 ya. Kadang yang keluar itu 100.000 kita tarik lagi. Bisa nyesal itu. Masuk begitu keluar. Waduh, 10.000. Berarti tadi yang masuk 100.000, nggak bisa ditukar. Oke, normalnya berapa? Kalau seandainya setiap masuk 10.000 saja, kali 25 berapa? 250.000 itu 1 tahun. Kira-kira kita mulai berinfak itu sejak kapan? 10 tahun ada? Oh, 10 tahun. Berarti berapa? Kalau 250.000 kali setahun, kali 10? 2.500.000. Itu kalau beli rumah dapat apa? Enggak. Genteng bang. Makanya seperti itu motivasi ketika ada hadis, siapa yang membangun rumah untuk masjid, membangun masjid, kontribusi membangun masjid, maka akan dibangunkan rumah di sisi Allah. Kira-kira ketika saya masuk surga, itu nanti saya dikasih apa di surga Allah? Kursinya, atau kamarnya, atau hordengnya saja. Itu dengan Allah pada saat kita sedekah di hari Jumat di masjid di Indonesia atau di sini ketika ada uang memakmurkan masjid itu. Itu contoh sederhana aja. Sama dengan ini. Ketika Allah perumpamakan berinfak yang gede lingkaran tadi itu, fisabilillah itu sama dengan 700 kali kita kalikan. Itu boleh. Kenapa? Supaya kita jangan merasa, oh saya sudah sedekah banyak. Oh belum tentu. Orang yang sedekahnya setiap sedekah seperti itu, hitung dengan yang Allah berikan kepada kita. Yang Allah berikan kepada kita. Dan sebaik-baik rizki itu yang diberikan kepada, kalau seorang laki-laki, kepada istri dan anaknya, kemudian kepada saudara-saudara yang membutuhkannya. Nanti kita bahas siapa aja yang berhak mendapatkan zakat itu. Nah, yang kedua, di ayat kedua, alladzina yunfikuna amwalahum, orang yang menginfakkan tadi, kemudian tsumma la yutbi'una, dan tidak mengikuti yang dia infakkan tadi, mannan wala adha. Kayak contoh di film tadi yang saya sebutkan pertama kali. Tadi kan dia merasa sombong, merasa bisa memberi lebih baik kan? Merasa ini sopir pelit, kerja kasih aja dikit, kamu kasih 100 apa ya? Dia itu yang disebut manna, disebut ada, melukai orang yang diberi. Atau sekarang saya orang kaya,
orang-orang miskin datang ke rumah jam 10 pagi hari Senin tanggal 26 Ramadan. Pokoknya berjubel itu rumah. Wartawan sudah diundang, undang semua. Akibatnya ada yang pingsan. Terjadi di Indonesia? Itu yang disebut merendahkan harkat dan martabat para mustahikin. Harusnya mereka kita lindungi. Orang-orang itu jangan sampai kita expose ini nih orang-orang yang mendapatkan zakat. Itu secara sosial berat. Coba kalau seandainya saya jadi mereka, harus susah-susah berjubel minta. Contoh kalau kita ke rumah sakit harus ada surat paskin itu ya. Ya kan ada itu beras miskin. Ini kalau ada apa? Ada istilahnya itu saya lupa. Di Jakarta itu dipakai itu. Kalau ada surat sakti itu. Nah, saya aja nggak usah gitu. Saya ada yang bekerja di rumah saya itu kalau saya kasih tanda tangan aja bekerja di rumah saya, kemudian dia ke puskesmas gratis dia. Dan puskesmas saya loh. Gitu. Apalagi ditambahkan satu lagi. Keterangan saya itu miskin gitu. RT tanda tangan, kerja di rumah saya gitu. Wah, itu tambah subsidi obat lagi. Tapi itu kalau seperti itu sistemnya bagus. Tapi kalau kemudian ayo datang orang miskin ke rumah saya gitu. Itu kan itu disebut kalau saya membahasakan itu sudah ada, melukai. Ya. Boleh saya ikhlas, tapi itu cara yang tidak tepat. Maka kenapa harus ada amil? Orang-orang yang kita beri, bukan mereka datang ke rumah kita. Yang datang ke rumah kita itu adalah para amil. Khudz. Bahasanya itu ngambil. Kalau nggak mau diperangi, ini sebenarnya bisa dipaksa. Orang yang berhak zakat kemudian nggak bayar zakat itu harus dipaksa. Makanya Abu Bakar As-Siddiq itu memerangi. Ada perang disebut dengan perang Riddah ya, perang yang orang murtad. Kenapa orang murtad itu? Kan nggak sholat mereka, nggak mau bayar zakat. Diperangi Abu Bakar As-Siddiq. Nah akibatnya itu yang disebut dengan zakat itu penting untuk mengentaskan sekaligus kemiskinan, kekuatan solidaritas dan akidah tadi. Sekaligus ilmunya dia harus tahu. Para petani di negara kita tahunya dia zakat fitrah aja. Sementara ada orang-orang yang menolak zakat profesi. Nggak ada zakat profesi itu. Petani yang wajib zakat, sementara dokter nggak wajib zakat. Petani beras wajib zakat, petani perkebunan anggur nggak kena zakat. Nah itu nanti kita bisa kembangkan dalam dunia modern kita. Nah, yang berikutnya qaulun ma'rufun, perkataan yang tadi disebut dengan itu bukan sedekah perasaan ya, sedekah perkataan. Kalau sedekah perasaan tadi itu mudah-mudahan bisa dijiwai ya, bisa dipraktekkan. Kalau kebetulan perasaannya terluka, sedekahkan. Nah itu bisa tabungan. Itu yang disebut unlimited. Karena kan seberapa sih yang bisa menakar sakit hatinya saya ketika difitnah? Nggak ada yang tahu. Tapi saya ganti dengan kelapangan. Tapi kalau mau jujur ya, nggak tahu yang lainnya. Kalau saya alami, saya ada orang yang bersalah sama saya, itu saya mudah maafkan. Ada yang orang bersalah sudah puluhan tahun itu, begitu teringat itu cepat sekali, itu langsung sakit sekali hati. Nah, itu berarti saya belum bisa menyedekahkan. Ya sama dengan kita itu lebih mudah melupakan hutang apa piutang? Tergantung. Kalau hutangnya kecil ya dengan piutang yang gede ya jelas lebih mudah. Kalau hutangnya gede dia nggak bisa tidur. Nah, perasaan itu harus ini. Nah, itu maka disebut qaulun ma'rufun wa maghfiratun. Apanya? Mohon maaf ibu bapak saya belum bisa mengasihi hari ini. Itu lebih baik. Mohon maaf, mudah-mudahan dimudahkan rezeki. Meskipun dia orang pura-pura. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun min shadaqatin yatsba'uha adza. Nah, nanti di perumpamaan ini orang-orang yang jangan membatalkan sedekah dengan man wal adza. Itu seperti kamatsali sofwan, seperti batu hitam yang licin. Ya kan? Batu hitam yang licin, alaihi turab. Ada turab itu debu. Kemudian ada hujan kayak 2-3 hari yang lalu sampai petir gitu. Itu kira-kira debunya hilang nggak? Hilang. Nah itu kira-kira. Nah sekarang saya ingin menambah lagi perumpamaan yang lebih dahsyat lagi. Ini yang judul yang di sini itu yang nomor 2. Tapi saya yang atas dulu. Orang yang menginfakkan tadi dibahas tadi. Ini kelanjutan yang tadi 265. Kemudian dia memberikan hartanya, infak yang gede tadi itu,
terserah nih, yang penting saya ada uang nganggur nih, dipakai apa aja. Boleh nggak saya buat nyicil beli mobil? Oh jangan kalau itu. Pakai apa aja? Buat anak sekolah, buat pergi biar anak SPP-nya ini buat berobat, ini dan sebagainya banyak. Terserah, pakai aja. Kapan saya kembalikan? Oh udah, usah dipikir. Ntar kalau saya putusan minta, wah kacau juga. Enggak, silahkan dipakai. Itu dia hanya mengharapkan apa? Ridho Allah. Wa tathbitan, untuk menguatkan keyakinan dia. Maka itu seperti jannatin birabwah. Kama tsali jannatin birabwah, itu seperti hanya taman yang ada di puncak perbukitan, di puncak dataran tinggi. Asabaha wabilun, ketika ditimpa hujan deras, fa'atat ukulaha di'fain, akan mendapatkan buah-buahan 2 kali lipat. Fa'illam yusibha wabilun fatallun, kalau nggak ada hujan deras, hujan gerimis, itu di perbukitan dapat, yang di bawah nggak dapat. Itu orang yang berinfak, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Ini seperti di saat perang Tabuk ya. Di perang Tabuk itu Rasulullah menganjurkan siapa yang mau berinfak. Ini perjalanan 1000 km. Siapa yang mau berinfak? Hanya Abu Bakar menginfakkan semua hartanya. Mau sampai terpemau. Saya tadi membawa setengah itu merasa sudah paling hebat. Ini ada orang menginfakkan semua hartanya. Ternyata sudah disediki semua anak Abu Bakar itu berjiwa wirausaha. Jadi seandainya dirampok, dicopet, gak tahu, nah ambil aja. Kenapa? Karena model dia kayak Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf itu presiden direktur, punya perusahaan banyak di Mekah. Ketika dia memutuskan saya mau hijrah ke Madinah, keluarga-keluarganya kaya semuanya, silahkan kamu pergi, tapi jangan bawa harta spesial pun. Hanya orang yang tadinya kaya raya ini pergi ke Madinah, nggak punya uang sama sekali di Madinah. Yang namanya orang kaya dipersaudarakan juga harus dengan orang kaya. Oleh Rasulullah dipersaudarakan dengan Sa'ad bin Rabi', orang kaya juga. Dibilang sama Sa'ad, Abdurrahman, saya punya rumah, itu rumah saya, pilih itu. Kamu pilih satu, ambil. Udah nikah? Wah, nggak bawa istri saya. Oke, saya carikan. Kalau nggak ada istri saya ceraikan. Kamu nikah. Ini benar serius, ini saya tidak bohong. Tapi apa kata Abdurrahman? Terima kasih saudaraku, tunjukkan aku di mana letak pasar. Kalau kita kan, mau ngapain kamu pasar? Karena dia dikenal sebagai tangan emas. Hanya dia ditunjukkan, pasar itu lurus aja. Belokan di sini cuma ada 2, kanan sama kiri doang, lurus aja. Nah, temu pasar, besok pagi, pengajian pagi ditanya oleh Rasulullah, "Kaifa asbahta ya Abdurrahman?" Abdurrahman, gimana kondisi kamu pagi hari ini? Alhamdulillah ya Rasulullah, tadi malam saya sudah menikah. Bingung orangnya. Kemarin dia ditawari rumah nggak mau, dicarikan istri nggak mau, pagi ditanya Rasul sudah menikah. Ternyata berbisnis itu modalnya adalah trust, kepercayaan. Ilmu ini yang saya pakai ketika saya di Kairo. S3 saya nggak punya beasiswa, S1, S2 saya beasiswa, S3 nggak punya beasiswa. Gimana cara dapat duitnya? Harus ada trust di situ. Akhirnya saya punya proyek beli mobil itu, nggak punya duit tapi beli mobil. Orang bingung kan, ini orang gila nih katanya. Saya bilang, saya beli mobil cuman baru dapat bannya doang. Ada yang mau ikut nggak? Mau buat apa? Saya mau buat usaha rental mobil. Nanti kalau ada turis dari Indonesia umroh ke sini, mereka nggak usah naik taksi. Nanti saya sopirnya sambil kenalan, kan enak kita. Nanti dia nyewa sopir, kita nyewa sekalian sopir dengan mobilnya, 1 jamnya kita hargai bla 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 gitu. Wah, menarik juga ini. Hanya pada tertarik, itu nggak sampai setahun saya dapat 4 mobil. Nah, dengan Deskutik kita punya karyawan, padahal nggak punya modal. Nah, itu yang dididik sebenarnya harusnya kita. Nah, ini khusus kawan-kawan yang Hensu juga saya pesankan. Nanti secara khusus kita bisa diskusi lah lebih lanjut ntar malam atau kapan. Kalau di sini kan waktu terbatas. Jangan sampai kita bekerja di sini kayak robot. Di pikiran otak kita juga uang. Kemudian ketika itu dihitung lagi, kurangnya sedikit jadi pikiran itu. Kemarin perasaan itu 100 kok sekarang 99,9. Dipikir dia. Akhirnya hidupnya duit terus. Ketika sedikit dihitung lagi, kita akan menjadi hamba uang itu. Padahal Abdurrahman bin Auf tidak pernah cemas pada saat dia pergi, uang hilang, santai aja. Abu Bakar, dia ketika memberikan hartanya tidak pernah cemas. Utsman bin Affan pada saat perang Tabuk itu, dia memberikan 600 ekor unta dengan isinya, atau memberikan kalau sekarang itu 600 mobil
lengkap dengan sopir dan